Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktek pemrograman web menggunakan bahasa HTML. Yang pertama-tama, silahkan buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Kemudian kalau sudah muncul tampilan seperti ini, silahkan klik File. Kemudian pilih New Text File. Nah, kemudian kita akan menulis skrip HTML-nya. Ikuti skrip yang Ibu tulis di depan ya. Oke, nah skrip yang Ibu tulis di depan ini adalah tag-tag atau elemen-elemen yang akan selalu kita gunakan untuk praktik pemrograman web. Yang pertama, tag HTML akan selalu ditutup dengan /html, kemudian tag head di sini untuk memuat tag title. Tag title di sini fungsinya untuk judul halaman ya. Nah, di sini kita tulis aja latihan 1. Kemudian body, di sini kita akan menuliskan isi dari halaman web kita. Kita coba ya. Belajar pemrograman web. Oke. Kemudian di sini kita simpan ya untuk filenya dengan ekstensinya .html. Oke, nah ini adalah hasil dari skrip HTML yang barusan sudah kita buat. Jadinya seperti ini ya. Nah, judulnya latihan 1, kemudian isinya belajar pemrograman web sesuai dengan yang kita tulis di tag body tadi. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke format teks dalam HTML ya. Masih di latihan 1. Nah, kita akan mengubah teks belajar pemrograman web ini menjadi tebal. Kita menggunakan tag body. Kemudian, nah ini sudah ada langsung ya tag /body-nya, dia sudah otomatis. Kemudian kita pindah ke sini. Nah, lanjut kita akan menggunakan tag i supaya teksnya miring. Kemudian kita gunakan u untuk underline ya, jadi nanti teksnya bergaris bawah. Oke, kita coba ya seperti ini. Oke, lanjut kita buka kembali file HTML ini ya. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya, tapi mungkin ini kurang rapi ya karena dia belajar pemrograman webnya diharapkannya tadi teksnya itu bisa enter ya ke bawah. Nah, kembali lagi ke Visual Code ya, kita buat setiap kata dari belajar pemrograman web ini menjadi ke baris yang baru. Oke, yuk lanjut lagi ke Visual Code. Oke, kita lanjut lagi. Tadi teksnya tidak menambah ke baris baru ya. Nah, kita harus menggunakan tag br. Nah, tag br ini untuk membuat teks yang kita muat itu menjadi ke garis baru atau enter gitu ya. Oke, save lagi. Kemudian kita langsung lihat ke hasilnya lagi di Google Chrome. Oke. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Betul ya. Jadi, setiap katanya pindah ke baris baru dengan menggunakan tag br. Oke, selanjutnya kita akan membuat format teks yang lainnya. Yuk, kembali lagi ke Visual Code. Oke, kita lanjut ke format teks selanjutnya. Nah, kita mau mewarnai teks ini. Nah, kita gunakan tag font.
Nah, di sini kita mau mengatur jenis teks dan warnanya ya. Oke. Nah, di sini untuk jenis teksnya kita akan menggunakan font face. Nah, ini kita bisa Arial. Kemudian kita bisa ganti di sini color. Nah, untuk warna teksnya ya. Di sini Ibu mau warna teksnya merah. Oke, kita coba dulu seperti ini ya. Font face Arial, color red. Oke. Save ya. Kemudian kita buka kembali file ini. Yuk. Nah, font face Arial color red tadi hasilnya jadi seperti ini ya. Warnanya merah dan jenis teksnya adalah Arial. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut lagi ke visual code-nya. Oke, kita lanjut ke format teks selanjutnya. Nah, ini tinggal kita copy aja supaya nanti kita lihat perbedaannya ya. Nah, di sini mau coba teksnya Calibri, warnanya blue. Kemudian yang ini kita coba formatnya Cambria. Colornya green ya. Jangan lupa di akhir dari teksnya harus dikasih slash font ya. Oke, kalau sudah kita simpan dan kita coba lagi di Chrome. Oke, jangan lupa klik save ya. Yuk, kita lihat lagi hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya jadi seperti ini ya. Paham ya sampai sini? Oke, kita akan lanjut di praktik berkelompok. Oke, semangat. Mari kita praktek. Selanjutnya, kita akan membuat format tabel menggunakan bahasa pemrograman HTML. Tentunya seperti biasa, kita mulai dengan klik File, kemudian pilih New Text File. Nah, di sini kita memasukkan kode HTML ya, seperti yang sudah kita pelajari pada struktur dasar HTML sebelumnya. Kemudian untuk judulnya latihan tabel. Body, kemudian slash body. Nah, seperti ini. Kemudian untuk format tabel di dalam HTML, yang pertama kita membuat tabel tag tabel terlebih dahulu. Tentunya ditutup dengan tag slash tabel. Yang pertama yang tidak boleh dilupakan dalam membuat format tabel yaitu kita harus menambahkan atribut border. Supaya nanti tabel kita itu ada garis pinggirnya ya. Selanjutnya setelah tag table kita tambahkan yang namanya tag tr. Nah, tag tr ini fungsinya itu untuk membuat baris. Nah, kemudian di sini kita buat lagi ada yang namanya tag td. Tag td itu fungsinya untuk membuat kolom ya. Jadi yang pertama di sini kita akan membuat tabel siswa. Kemudian selanjutnya kita buat baris yang baru dengan menambahkan tag tr. Nah, seperti ini.
kemudian kita copy saja karena di sini terdiri dari 2 kolom sama ya, seperti itu. Nah, kemudian nomor, kemudian ini kita tambahkan juga di tag TD nomor, NIS, dan nama. Kemudian di sini nomor 1, NIS-nya 08097022. Kemudian kita masukkan namanya di sini. Namanya. Oke, nah seperti ini untuk membuat format tabel di dalam HTML. Jadi di sini contohnya kita akan membuat tabel sederhana. Jangan lupa untuk di-save filenya dengan nama latihantabel.html. Oke. Nah, ini dia hasil dari latihantabel.html yang sebelumnya sudah kita buat ya. Nah, mari kita hitung sama-sama. Di sini ada berapa kolom ya dari tabel yang tersedia. Nah, kita hitung sama-sama kolomnya. 1 nomor, 2 NIS, 3 nama. Jadi tabel ini terdiri dari 3 kolom. Sedangkan untuk barisnya, nah, nomor dan baris 1 titik ini. Jadi tabel data siswa ini terdiri dari 3 kolom dan 2 baris. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat NIS dan nama ini posisi teksnya menjadi di tengah ya. Nah, supaya lebih terlihat rapi seperti itu ya. Nah, kita akan buat menggunakan salah satu tag yang sudah kita pelajari pada format teks HTML yang sebelumnya. Yuk, kita balik lagi ke Visual Code. Oke, selanjutnya kita akan membuat teksnya itu menjadi berada di tengah ya. Nah, ini sama dengan format teks yang sudah dipelajari sebelumnya, kita tinggal menggunakan Legend Center. Oke. Nah, Legend Center. Oke. Kemudian jangan lupa untuk di-save. Nah, ini sudah pasti nanti teksnya akan berada di tengah. Yuk, kita balik lagi, kita cek lagi filenya, hasilnya seperti apa. Nah, sesuai kan ya hasilnya. Nah, kita sudah menggunakan Legend Center. Jadi, Legend Center bukan cuma untuk format teks ya, di luar tabel gitu, tapi dalam tabel juga kita bisa menggunakan Legend Center gitu ya. Bukan hanya center juga, left dan right, dan seluruh format tabel yang lainnya yang sudah kita pelajari ya, format teks yang sebelumnya bisa kita terapkan di format tabel seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke Visual Code-nya. Kita akan buat tabel, kita akan menggabungkan juga kolom dan barisnya. Yuk, langsung kita ke Visual Code lagi. Nah, selanjutnya masih di file latihan tabel. Nah, kita akan mencoba menggabungkan kolom dan baris. Kalau di Microsoft Word dan Excel, kita sudah belajar menggabungkan kolom dan baris itu menggunakan fitur merge ya. Nah, kalau di tabel, dalam format tabel ini kita akan menggunakan yang namanya col span dan row span. Oke, sebelumnya kita tambahkan dulu nih tabel. Pada tabel data siswa ini kita tambahkan kolom nilai ya. Kita tambahkan dulu di sini kolomnya adalah nilai. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan membuat baris yang baru. Nah, baris yang baru ini kita buat untuk nama mata pelajarannya. Oke. Nah, yang pertama di sini kita akan membuat yang namanya, nah, kita akan buat
nilai ini yang pertama adalah matematika, kemudian kita buat lagi matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Oke, kita akan buat matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Oke, kita simpan dulu seperti ini ya. Kita lihat dulu seperti apa nih jadinya tabelnya kalau kita membuat struktur dari tabel TR dan TD-nya seperti ini. Yuk kita lihat dulu. Nah, ini dia hasilnya dari kode HTML yang sebelumnya sudah kita buat ya. Nah, seperti ini jadi tampilannya belum tepat ya. Nah, oke, bagian mana yang belum tepatnya? Nah, di sini nomor. Nah, kita harus menggabungkan baris nomor ini supaya dia menjadi matematika bergeser ke bawah nilai. Nah, kita harus menggabungkan baris ini menggunakan rose pen. Nis juga di sini menggunakan rose pen dan nama juga menggunakan rose pen. Kemudian untuk nilai ini karena memuat 3 kolom yang nantinya matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris ini, jadi nilai kita akan menggunakan quotes pen. Oke. Kita lanjut lagi ke Visual Code untuk membuat tabel ini menjadi tampilan yang tepat. Oke. Yuk kita lanjut lagi. Kembali lagi ke Visual Code-nya. Oke, yang pertama kita akan menggabungkan baris ini ya, nomor. Menggabungkan baris itu kita menggunakan rose pen. Nah, di rose pen ini, di atribut rose pen ini kita menuliskan berapa kolom yang akan kita gabungkan. Ya, karena kita menggabungkan 2 baris, maka kita menuliskannya 2. Kalau kita menggabungkan 3 baris, berarti menuliskannya adalah 3. Ya, jadi nomor nis dengan nama itu kita menggunakan atribut rose pen. Gitu. Sedangkan untuk nilai, tadi sudah disampaikan bahwa kita menggunakan atribut close pen. Berapa kolom yang kita gabungkan? Ada 3 ya, untuk 3 mata pelajaran. Itu matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Oke. Seperti ini dulu ya untuk hasilnya. Kita langsung lihat aja ke latihan tabel. Jangan lupa sebelumnya harus disimpan dulu. Oke, kita lanjut lihat hasilnya ya. Oke, hasilnya sudah betul ya. Jadi seperti ini. Oke. Ini bagaimana yang di bawah matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, ini tuh karena kita belum mengisi datanya, kita belum membuat TD baru ya di sebelah Aulia Zahra ini, atau mungkin kalau di Visual Code di bawah kode TD Aulia Zahra ini kita belum membuat lagi TD baru untuk mengisi nilai matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris ini. Oke, jadi kita lanjut aja ke Visual Code lagi, kita menambahkan nilai supaya tampilan dari tabelnya sendiri menjadi tepat ya, menjadi lebih baik, jadi lebih bagus tampilannya. Oke, kita lanjut lagi ke Visual Code. Oke, nah selanjutnya tadi kita sudah membuat kolom di atasnya jadi lebih rapi. Nah, sekarang kita harus mengisi dulu nih nilai dari matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Kita isi dulu ya. Nah, yang pertama misalkan di sini matematika 90, kemudian bahasa Inggrisnya 95. Kita isi bahasa Indonesia 95, kemudian bahasa Inggrisnya kita isi 85. Oke, seperti ini dulu kita save. Kemudian supaya datanya jadi lebih jadi nambah ya, tidak hanya satu baris saja, tidak hanya satu data, kita isi lagi, kita copy saja dari TR ini. Oke, kemudian kita copy di sini nomor 2,
Nah, 7023 misalkan begitu. Kemudian kita tulis, kemudian nilainya kita ganti saja. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, langsung saja kita save. Nah, ini adalah kode HTML. Jadi kita membuat format tabel dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML. Oke, lanjut kita lihat hasilnya ya. Yuk, kita lanjut lihat hasilnya. Nah, ini dia hasil dari kode HTML yang sudah kita buat. Nah, ini hasil dari format tabel menggunakan bahasa pemrograman HTML yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, sampai sini cukup dipahami ya. Ternyata mudah ya membuat tabel dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML. Oke. Sekian untuk video pembelajaran dari Ibu hari ini. Ya, selanjutnya kita akan ketemu lagi nih ya di format untuk input formulir menggunakan bahasa pemrograman HTML. Oke. Untuk saat ini selamat mengerjakan tugas per kelompoknya ya.